wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Andika Pandu Prihotiningtyas, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Warungdowo 1 Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Hutri Ika Atmawati, guru SDN Warungdowo 1 Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi, yaitu percakapan sebelum kita akan memulai supervisi untuk pembelajaran di kelas yang akan Ibu lakukan nantinya, ya Ibu. Baik Ibu, adapun tujuan supervisi kita pada hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan diadakan di kelas Ibu nantinya. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah untuk persiapan awal, sehingga nantinya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas lebih siap, lebih percaya diri, dan untuk kebaikan anak didik kita nantinya. Ya, baik Ibu, percakapan kita kali ini akan ada beberapa percakapan atau pertanyaan yang akan saya lakukan kepada Ibu. Ya, yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya di kelas. Baik, tujuan pembelajaran yang saya lakukan adalah saya harap peserta didik dapat menganalisis informasi tentang siklus air, karena yang akan saya bahas nantinya adalah siklus air. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video, siswa mampu menjelaskan manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah melalui pengamatan juga dan penyelidikan, siswa dapat menjelaskan siklus air. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan bentang alam dan peta wilayah tempat tinggal siswa dapat menjelaskan proses siklus air yang terjadi di sekitarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran, Bu Dika. Wah, keren sekali Ibu tujuan pembelajarannya untuk pembelajaran nantinya ya. Kemudian untuk pembelajaran yang kedua adalah, pertanyaan yang kedua adalah area pengembangan yang tidak dicapai nantinya bagaimana Ibu? Ya, area pengembangan saya ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya adalah siswa dapat menjelaskan hasil observasi tentang siklus air, kemudian mempresentasikan tentang siklus air. Kemudian kalau keterampilannya menuliskan rangkuman tentang materi siklus air. Wah, sudah mantap ini sepertinya untuk pembelajaran nanti ya Ibu ya. Ya. Strategi apa yang akan dipersiapkan untuk pembelajaran yang akan kita lakukan nanti? Oke. Strategi yang bisa dilakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi, Bu Dika, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembagian kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswa. Dan yang ketiga adalah dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL, model pembelajaran yang diangkat dari permasalahan siswa. Kemudian yang terakhir adalah metode diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Wah, sudah mantap. Sepertinya saya sudah tidak sabar ini dengan pembelajaran Bu Ika nanti yang dilakukan di dalam kelas. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu Ika, media pembelajaran apa yang akan dipergunakan nantinya? Media pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya yaitu LCD, Bu Dika. Kita akan melihat video, kemudian anak-anak bisa dengan senang hati untuk melihatnya. Setelah itu akan saya persiapkan LKPD. Ya, karena kita LCD berarti kita harus menyiapkan laptopnya. Baik sekali itu Bu Ika. Kemudian kapan nih kita dapat melakukan observasi di kelas? Baik, kita dapat melakukan observasi di kelas nanti pada hari Rabu, Bu Dika, di kelas 4 dan jam kedua sepertinya. Ya. Baik. Sekian dulu percakapan pra-observasi kita hari ini Bu Ika. Kita bertemu lagi besok di hari Rabu untuk observasi di dalam kelasnya Bu Ika. Matur nuwun sangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih
kita akan memulai dengan materi yang kedua, yaitu apa judulnya, Nana? Materi siklus air. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita akan mengetahui proses dari siklus air. Apa itu siklus air? Apa itu air? Ya, halo. Fokusnya kemana? Oke. Yang kedua, melalui pembelajaran video ini, nanti kalian akan mendapatkan suatu pembelajaran tentang siklus air. Bisa menyimpulkan apa yang ada di video ini. Itu ya. Nanti kita coba kita akan sekilas melihat materinya apa saja. Nah, isi materinya adalah pengertian dari siklus air. Kemudian ada lagi nanti lagu siklus air. Yang ketiga adalah tahapan siklus air. Yang keempat adalah tahapan dari siklus air. Oke. Apa itu siklus air? Siklus air tapi atmosfer ya. Proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Kemarin kita sudah membicarakan tentang air. Air itu dari zat apa? Dari air. Ya, jadi air itu dari zat cair. Manfaatnya bermacam-macam. Ya kan? Apa manfaatnya, Juan? Air? Mandi. Kamal? Mencuci piring. Rito? Minum. Agis? Untuk apa? Menyiram halaman. Alextra? Mencuci baju. Minta tepuk tangan untuk teman-teman. Kemudian dari air ini kita akan mempelajari tentang siklusnya. Nanti ada yang jadi awan, ada penguapan, ada jadi hujan. Kita pelajari lanjut. Pembelajaran apa yang ada di lagu ini? Siapa yang bisa angkat tangan? Tunjuk jari. Oh ya, habis. Tahapan siklus air. Betul apa salah? Betul. Ada berapa tahapan, Mas Yoga? Ada berapa tahapan tadi? Ada 4. Yang pertama apa, Alvin? Ayo, apa? Menyanyikan sekali lagi. 1, 2, 3. Ayo kita belajar siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air.
Itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Nah, tahapan ketiga apa? Presipitasi. Apa itu presipitasi? Air jatuh ke bumi. Bisa juga dinamakan apa? Hujan. Itulah presipitasi. Yang keempat apa? Lanjut. Jadi kita ulangi lagi, siklus air itu ada berapa tahapan? Pertama, evaporasi. Apa itu evaporasi? Air laut menguap. Yang kedua, kondensasi. Apa itu kondensasi? Yang ketiga, presipitasi. Apa itu presipitasi? Bumi. Yang keempat, infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Meresapnya lengkap. Meresap kemana? Itu adalah salah satu sifat air. Kenapa? Karena kenapa kok turun ke bawah? Yang ke satu karena adanya gaya gravitasi bumi. Yang kedua karena adanya sifat air mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Dan tidak mungkin hujannya naik ke atas juga tidak mungkin. Iya kan? Mungkin. Kemudian meresap ke bumi. Buktinya itu apa? Ya kan? Kalau pada waktu hujan ya pagi, lemahmu becek, banyak airnya. Hujannya malam ya dia banjir, banyak airnya. Ternyata besok paginya kemana airnya? Meresap ke bumi, diserap oleh akarnya tanaman ya. Kalau yang kepingan Bu masuk ke got, dia mengalir lagi lewat gotnya itu tadi, kemudian ke sungai, kemudian kembali lagi ke mana? Ke laut, menguap lagi jadi awan, kemudian jadi apa lagi? Air hujan. Terus begitu sepanjang hari. Sesa, ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah paham? Nah, ini adalah gambar dari siklus air. Ini tutupan ya. Ini adalah laut. Laut kemudian kondensasi. Kondensasi itu apa tadi? Menguap. Kemudian ini menjadi awan. Kemudian menjadi awan putih, awan gelap. Ada presipitasi yaitu air hujan. Mengalami suatu peresapan. Paham semua ya? Sudah paham, ini ada LKPD, ada soal yang harus kamu kerjakan, ditulis nanti namanya dan nomor absen. Bagi ke belakang. Ke belakang sendiri sampai atas. Gimana tadi lagunya Bu Guru kok lupa? Ayo nyanyi semuanya. Ayo kita belajar siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air. Saya keras. Lari. Tuh, pelan.
Dikerjakan sendiri. Jangan lupa dikasih nama dan nomor absen. Oke, evaluasi, ya, evaluasi, kondensasi, spesifikasi ya. Di atasnya nggak akan observasi, air menuju menguap itu namanya apa? Ya, bawahnya ya. Pakai evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi itu ya, pakai itu. Sudah. Itu yang belum ya. Hari sudah? Kurang satu. Kalau belum mengerti, tanya ke kamar. Kalau sudah semua, yang sebelah sini akan yang ngambilin punyanya teman-teman, ya, sampai ke sesa. Oke. Yang sebelah sini Anita yang punya teman-teman sampai ke Fahri, kan? Untuk yang sebelah sini, halo, Olive ini sama Ana sama Wiwi dikumpulkan ke Alexa, kita nggak usah berdiri nanti. Kalian yang sudah belum? Alvin ngambil punya teman-temannya sudah, ya? Kalau sudah diambil, kumpulkan ke Berita.
buat benar, ya kan? Sudah? Sudah mengerti ya anak-anak ya? Sudah mengerti semuanya ya? Yang belum mengerti siapa? Fahri sudah ngerti? Benar? Benar tak ngerti nak? Benar, ya senyum ya, biasanya ngerti ya. Kita simpulkan. Materi tadi judulnya apa? Tahapan siklus air. Ya, kita tadi mempelajari tahapan siklus air. Ada enggak ya yang enggak paham di sini tentang siklus air? Enggak ada. Kalau begitu ada berapa tahapan siklus airnya? Bentar ya, ada telepon. Apa? Biarin aja. Nah, tahapan siklus air tadi ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah setelah kita melihat video dan mengerjakan LKPD, semuanya akan mengerti. Kalau kemarin kamu akan ditanya-tanya apa sih siklus air itu? Ya, ada berapa tahapan dalam siklus air? Ada 4. Dari materi siklus air, manfaatnya itu apa buat kamu coba? Apa sih? Bisa mengetahui? Bisa mengetahui apa? Tentang siklus air. Bisa mengetahui apa sih nama lain dari air hujan dalam siklus air. Bisa mengetahui bagaimana proses penguapan air laut menjadi awan. Ya. Jadi kamu bisa lebih mengetahui prosesnya. Proses menjadi air hujan sehingga kembali lagi ke laut. Bagaimana perasaanmu? Senang apa senang? Kalau begitu, setelah kamu mengetahui semuanya, setelah kamu mengerjakan LKPD, setelah kamu mengerti, nanti di rumah dipelajari lagi. Kalau orang tuamu tanya pada waktu kamu pulang, kamu tadi pelajaran IPAS, apa materinya? Apa materinya? Apakah itu siklus air? Apa itu siklus air? Bisa nggak kamu menerangkan ke orang tuamu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Kamu menjadi guru ya bagi orang tuamu yang nggak ngerti siklus air. Oke, kalau gitu dirapikan dulu bukunya. Bukan pulang, bukan. Yang dirapikan itu adalah yang paketnya. Ada tugas untuk di rumah. Tulis tugasnya dulu ya. Paketnya dirapikan, bukunya jangan.
Nah, ini ya ada dua. Yang pertama adalah buatlah gambar tentang siklus air dan diwarna. Ya, tetap di buku tulis. Yang kedua adalah tulis bersama 4 tahapan siklus air, harus ada. Seperti yang di sini ya, tadi ada tahapan-tahapannya. Ngerti? Mengerti? 3 menit untuk menulis soal. Sudah, Bu. Pinter, cepet. 2 menit lagi. Tunggu temannya ya, Sesa. Sudah, Bu. Ya, sip, pinter. Hebat. Sudah, Bu. Jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Besok ketemu. Sambil menulis, sambil dengarkan Bu Ika. Hari ini pelajaran IPA-nya cukup sampai sekian. Dan pesan Bu Guru, terus belajar dan dibaca, PR-nya dikerjakan, tugas-tugasnya dikerjakan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Andika Pandu Prihatini Tias, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Warung 21 Kabupaten Pasuruan. Saat ini saya masih ditemani oleh Ibu Putri Ika Atmawati sebagai guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Zainul Mustafa sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum Bapak Zainul. Assalamualaikum Ibu Putri. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Putri terhadap jalannya pembelajaran kelas yang sudah Ibu Putri lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kemarin. Ibu, saya mulai deh. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di dalam kelas? Saya sangat senang sekali. Ya, ini ya, karena aku karena kita banyak ide itu baru untuk Kemudian bisa diceritakan kembali Ibu bagaimana area pengembangan dan yang di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang ada kemarin. ya, kita ada pengembangannya adalah kemarin kan materinya siklus air, kemudian mengharapkan anak-anak itu bisa mempresentasikan metode yang sudah saya lakukan. Karena waktu itu saya melakukan pembelajaran pakai video, jadi mereka itu katanya lebih memahami materi yang saya ajarkan. Ya, baik sekali. Kemarin juga anak-anak kelihatan semangat sekali ya Ibu ya. Kemudian menurut Ibu sejauh mana area pengembangan tadi, apakah sudah berhasil di dalam kelas? Bagaimana keberhasilannya? Kalau misalnya saya bilang 100% masih belum ya, karena masih ada sih anak-anak yang kurang paham. Dan kira-kira kalau saya sih sekitar 70%. Ya, sekali ya Ibu ya. Baik. Menurut Ibu lagi nih, kekurangan atau hambatan apa yang sering terjadi dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas? Yang pertama itu karena dia nggak fokus Ya. karena mungkin yang di luar bising, kita belum istirahat yang kelas bawah sudah istirahat, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ada
berdiri prosesi ya itu. Jadinya kita harus memahami kondisi anak-anak itu. Ada perbedaan gaya belajarnya dan kondisi masing-masing anak berbeda begitu ya, Bu ya. Baik sekali. Jadi itu adalah rencana kedepannya Ibu ya. Kemudian menggunakan gaya belajar visual, kinestetik dan auditori seperti itu ya Ibu ya, sesuai dengan anak-anak. Kemudian mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya tunggu nih cerita-cerita pembelajaran Ibu yang ada di dalam kelas ya. Kemudian kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan atau rencana yang akan Ibu rencanakan tadi? Sebenarnya harus secepatnya. Kita tidak bisa menunggu lama karena dari anak-anak itu ada yang juga penasaran gitu ya. Terus kamu tuh bagaimana? Terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Kemudian mudah-mudahan cepat terrealisasikan ya Ibu. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk Bapak Zainul Mustafa. Barangkali bisa memberikan umpan balik atau tanggapan Bapak terhadap jalannya percakapan pasca observasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita gerak menggerakkan. Terima kasih kepada Ibu kita, ya Ibu Guru yang bersedia dan berkenan meluangkan waktunya menjadi ujian. Terus kemudian Ibu Andika selaku PPT kami di 155B sebagai uji. Dari umpan balik yang bisa saya sampaikan adalah memang yang saya lihat dari komunikasi yang dilakukan pembinaan semuanya di sini sudah termasuk sangat luar biasa kalau menurut saya, karena pada dasarnya uji ini kan komunikasi, ya, komunikasi dengan urutan atau alur model delta. Nah, tadi seorang uji sudah memberikan beberapa pertanyaan pemantik terkait tujuan agar seorang uji dengan uji itu sama-sama mempunyai tujuan yang sama. Terus kemudian tadi juga disebutkan bahwasannya seorang uji sudah menyampaikan identifikasi apa saja permasalahan-permasalahan yang terdapat di kelasnya seorang uji ya. Tadi saya menyimak sedikit bahwasanya ada beberapa anak yang masih kurang semangat mungkin, dan ini memang harus dilaksanakan dengan diferensiasi dari kurikulum merdeka, sehingga terkait kesiapan belajar anak, minat dan juga profil belajar anak itu bisa teratasi di kelas kita. Nah, selanjutnya tadi ada rencana nih. Dari rencana yang sudah dilakukan Ibu Putri sebagai seorang coach tadi menyampaikan dia akan melaksanakan kegiatan itu secara rutinitas atau secara kontinu, dan mungkin pembelajaran yang dilakukan di kelasnya akan berjalan dengan secara baik. Kemudian tanggung jawab, saya rasa semua Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada, nah, mempunyai tanggung jawab yang sama, karena kita sebagai guru kalau kita melihat situasi yang sekarang, kita memang harus peka, harus sigap, harus adaptif. Kalau belajar dari kurikulum merdeka, kita harus berlatar belakang berakhlak seperti itu. Ada berorientasi pelayanan, ada akuntabel, dan juga ada kompeten, loyal, adaptif, terus kemudian kolaborasi. Nah, mungkin kalau menurut saya sebagai pengamat di sini, sebagai observer panjenengan semuanya, saya malah lebih banyak mempunyai sedikit referensi ya, sedikit pengalaman yang sudah disampaikan panjenengan selaku coach. Karena komunikasi yang dilakukan dengan seorang uji memang sudah selayaknya harus sepemahaman. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan selaku observer. Saya sangat berterima kasih kepada panjenengan semuanya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan lebih banyak lagi, begitu ya Ibu? Oke. Akhirnya kegiatan